Trump dan Marco Rubio kehilangan kesabaran dengan farsa komunis Kuba dan tekanan terhadap Kuba di dalam Gedung Putih, serta menempatkan rezim komunis tersebut di pusat ofensif baru Amerika Serikat. Rapat kabinet kemarin, 27 Mei, membuka babak yang pada hari Kamis ini, 28 Mei 2026, menunjukkan Washington memperlakukan krisis Kuba sebagai ancaman utama, tepat di bawah perang melawan kediktatoran Iran. Rubio berbicara di samping Trump, menyerang ketidakmampuan komunis dan menunjuk Gesa sebagai mesin pengendali ekonomi Kuba. Dan dia menegaskan bahwa sebuah pulau yang tenggelam dalam pemadaman listrik, kelangkaan, pelarian massal, dan elit yang dilindungi hanya 90 mil dari pantai Amerika tidak bisa lagi diabaikan. Kepalsuan komunis menjadi terbongkar karena rezim menyalahkan Amerika Serikat. Tetapi para pemimpinnya sendiri menguasai kekayaan, keluarga mereka mencari kehidupan di kapitalisme, dan rakyat Kuba tetap ditelantarkan. Apa yang disembunyikan Kuba? Mengapa para elit melarikan diri ke Miami? Bagaimana Trump akan menekan sekarang? Saya akan segera memberitahumu semua itu. Jika kamu suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pernyataan Rubio dalam rapat kabinet menjadi inti dari pesan tersebut. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa Kuba sedang menghadapi banyak masalah karena diperintah oleh kaum komunis yang tidak kompeten. Dia tidak membahas isu komunisme sebagai debat ideologis yang kosong. Dia menyoroti struktur rezim dan menyebut GAESA, konglomerat yang terkait dengan militer Kuba, sebagai bagian utama dari perekonomian pulau tersebut. Pandangan di Washington adalah bahwa kekayaan tidak sampai ke warga biasa karena terpusat pada sebuah mesin yang dikendalikan oleh elit politik dan militer. Disinilah Trump dan Rubio mengubah sudut pandang. Krisis Kuba bukan hanya soal kekurangan listrik, kekurangan makanan, atau kekurangan bahan bakar. Ini adalah sistem yang dibangun untuk melindungi kalangan atas, sementara rakyat yang menanggung bebannya. Rubio juga mengatakan bahwa Amerika Serikat menginginkan sesuatu yang baik untuk rakyat Kuba, tetapi dia menegaskan bahwa negara gagal di dekat pantai Amerika menjadi masalah keamanan nasional. Kalimat ini berbobot karena mengeluarkan Kuba dari ranah propaganda romantis sayap kiri dan menempatkan pulau itu di radar strategis Gedung Putih. Bagi Trump, ini bukan soal mengejar warga Kuba biasa. Target politiknya adalah para petinggi yang menggunakan bendera, pidato revolusioner, dan tuduhan terhadap Washington untuk menutupi tanggung jawab mereka sendiri atas keruntuhan internal. GAESA menjadi sasaran utama tekanan karena mewakili jantung keuangan rezim tersebut. Kelompok ini beroperasi di bidang seperti hotel, pelabuhan, bank, pasar, bahan bakar, dan pengiriman uang. Rubio telah mengatakan bahwa model ini berfungsi seperti negara di dalam negara, tanpa transparansi dan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat Kuba. Ketika sebuah struktur militer mengendalikan sektor-sektor yang menguntungkan, sementara keluarga-keluarga mengalami pemadaman listrik dan rak-rak kosong, narasi perlawanan kehilangan daya. Yang terlihat adalah sebuah elit tertutup dengan akses ke uang, properti, perjalanan, dan perlindungan politik. Tanggapan dari Havana datang seperti yang diduga. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez membawa isu ini ke PBB dan menuduh Amerika Serikat melakukan tekanan, ancaman, dan blokade energi. Rezim tersebut mencoba mengubah ofensif Trump menjadi pengaduan internasional, meminta dukungan dari negara lain dan berbicara tentang risiko bencana kemanusiaan. Namun reaksi ini juga menunjukkan kelemahan. Kuba bergegas ke panggung diplomatik karena merasa tekanan tidak lagi hanya menyasar pidato, tetapi mulai menyentuh mekanisme yang menopang kekuasaan rezim. Upaya Havana sangat jelas, menyalahkan pihak luar pulau sambil menghindari penjelasan mengapa rakyat hidup dalam pemadaman listrik, gaji yang sangat rendah, kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, dan eksodus yang terus berlangsung. Rezim mencoba menjual narasi perlawanan, tetapi rakyat Kuba biasa melihat hal yang berbeda dalam kehidupan nyata. Listrik sering mati, harga makanan semakin mahal, transportasi macet, para pemuda mencari jalan keluar, dan keluarga-keluarga berkuasa tetap memiliki akses ke luar pulau. Kontradiksi inilah yang sedang dieksploitasi habis-habisan oleh Trump dan Rubio. Kasus Alina Rosales Aguirre-Oreta semakin memperburuk citra elit Kuba. Dia adalah putri dari Jenderal Ulises Rosales del Toro, seorang tokoh bersejarah di militer dan politik Havana, dan dia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat.
Berita ini menjadi sorotan karena memperlihatkan situasi yang tidak nyaman bagi rezim. Keluarga yang terkait dengan Komando Tinggi Kuba tinggal atau mencoba menetap di wilayah Amerika Serikat. Sementara jutaan warga Kuba biasa menghadapi kesulitan besar untuk keluar dari pulau itu atau menata hidup mereka sendiri. Kejadian ini memperkuat pandangan bahwa elit komunis mengecam kapitalisme di depan mikrofon, tetapi mencari perlindungan di kapitalisme ketika harus melindungi keluarga mereka sendiri. Ini adalah pukulan simbolis. Rakyat Kuba telah mendengar selama puluhan tahun bahwa Amerika Serikat adalah musuh. Namun mereka melihat kerabat para pemimpin bersejarah tinggal di Florida Selatan, masuk dengan visa, mencoba menyesuaikan status imigrasi, dan hidup jauh dari antrean, pemadaman listrik, serta kelangkaan yang dialami oleh rakyat. Kehancuran Kuba tidak hanya terjadi di dalam pulau. Hal itu melintasi perbatasan, menggerakkan jaringan ilegal, dan memberi tekanan pada berbagai negara di kawasan. Berita terbaru menunjukkan warga Kuba dalam limbo imigrasi di Meksiko tanpa jaminan hukum dan kesulitan mengakses layanan dasar. Berita itu juga menunjukkan 18 warga Kuba yang dicegat di Brasil di Roraima dalam jalur ilegal yang melibatkan kendaraan dan tersangka perdagangan manusia. Di antara para migran tersebut terdapat anak-anak dan lansia. Data ini menunjukkan konsekuensi nyata dari kegagalan sosialisme. Ketika sebuah negara menghancurkan kondisi hidup minimum, orang-orang akan melarikan diri dengan cara apapun. Mereka menempuh jalur berbahaya, melintasi perbatasan yang rapuh, jatuh ke tangan perantara, dan mencoba mencapai tempat di mana mereka bisa bekerja, makan, bergerak, dan hidup tanpa rasa takut. Kaum kiri menyebut ini sebagai perlawanan Kuba. Pada kenyataannya, ini adalah eksodus. Dan eksodus tidak lahir dari kemakmuran. Eksodus lahir dari keputusasaan. Trump dan Rubio juga menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat politik. Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada bulan Mei memperluas sanksi terhadap struktur yang terkait dengan rezim Kuba, menyasar sektor-sektor strategis, dan meningkatkan risiko bagi perusahaan asing yang membantu menopang wilayah yang dikendalikan oleh para pemimpin. Setelah itu, pemerintahan Amerika mulai menargetkan nama-nama, entitas, dan cabang ekonomi yang terkait dengan militer. Logikanya sederhana, jika rezim tersebut mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan tertutup yang dikendalikan oleh para jenderal, maka tekanan harus diberikan tepat di sana. Strategi ini membuat Havana tidak bisa lagi dengan mudah menyalahkan hanya pada embargo lama. Gedung Putih sedang menyoroti nama-nama, struktur, aliran uang, dan jaringan pengaruh. Rubio tidak hanya berbicara tentang komunisme secara teori. Dia mengatakan bahwa ada mekanisme konkret di balik penderitaan rakyat Kuba. Kontradiksi lain membebani rezim tersebut. Kuba menuduh Washington melakukan penekanan, tetapi mereka bergantung pada impor dan celah perdagangan yang terkait langsung dengan pasar Amerika itu sendiri. Dalam berita yang beredar, muncul informasi bahwa ekspor bahan bakar dan minyak dari Amerika Serikat ke Kuba meningkat pada kuartal pertama tahun 2026. Hal ini menunjukkan sebuah ironi yang kuat. Havana menyerang Amerika Serikat dalam pidatonya, tetapi membutuhkan sumber daya dari pasar yang sama yang mereka demonisasi untuk meringankan sebagian dari krisis energinya sendiri. Rapat kabinet juga menunjukkan bahwa Trump ingin menjaga isu Kuba tetap berada di bawah kendali langsung Gedung Putih. Rubio berperan sebagai wajah politik dari tekanan ini karena dia memahami besarnya pengaruh komunitas eksil Kuba. Dia berbicara langsung kepada komunitas di Florida dan memahami kekuatan simbolis dalam menghadapi kediktatoran yang selama beberapa dekade diperlakukan oleh pihak kiri sebagai proyek romantis. Sekarang, narasinya telah berubah. Kuba muncul sebagai rezim yang gagal, diperintah oleh elit yang tidak kompeten, bergantung pada struktur militer, dan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya sendiri. Havana mencoba merespons dengan ancaman verbal, seruan internasional, dan retorika kedaulatan. Namun, kedaulatan yang diklaim rezim itu tidak dirasakan oleh rakyat Kuba, yang harus melewati berjam-jam tanpa listrik, juga tidak dirasakan oleh keluarga yang bergantung pada kiriman uang. Tidak dirasakan oleh para pemuda yang menyeberangi perbatasan karena putus asa. Dan tidak dirasakan oleh para pekerja yang melihat hotel-hotel mewah yang terhubung dengan struktur negara, sementara rumah mereka hidup dalam kekurangan. Inilah sandiwara yang Trump dan Rubio sodorkan.
Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.